Jadi sekitar 2 bulan yang lalu, guru-guru di Sumatera Barat, sekitar 1.500 guru ada di Zoom. Ini saya bikin curiga, kok 1.500 guru di situ? Yang ngasih sambutan gubernur dan ada keynote dari 2 wakil menteri. Jadi curiga banget, nih ada apa ini? Tapi waktu itu saya nggak tahu bahwa itu ada perintah dari Wapres sih sebenarnya, bahwa AI akan masuk ke sekolah. Gara-gara acara di Sumatera Barat itu, akhirnya saya bukunya bisa di-download juga sama, tapi saya biar cepet saya ambil dari catatan saya di laptop aja ya. Oke. Akibatnya dari sini ini silahkan di-download. Oke. Saya gedein lah. Saya nulis buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Oke, jadi silahkan dibaca di sini. Ini buku pegangan AI, buku buat TK, SD, SMA. Di dalamnya ada juga materi teknik untuk menulis paper jurnal, bikin PowerPoint segala macam. Disediakan juga. Saya kasih contoh-contoh promnya. Jadi ini buku praktikal banget. Ini bukunya berapa halaman ya? Kalau nggak salah sekitar 100 sekian halaman. Ya, sekitar 160 halaman, lebih. Salah, 300 halaman. Ini buku ditulis dalam waktu 2 hari. Pakai prom. Promnya banyak banget, jangan khawatir. Jadi kalau nulis buku, promnya banyak. Oh ya, sekedar informasi aja. Ini tadi semua yang ada di folder saya tadi. Waktu itu ada pertemuan sama teman-teman DPR RI, mereka iseng download bukunya dan cek di Turnitin. Semua pasti pengennya hasilnya antara 40 sampai 60% kan? Ternyata pas dicek di Turnitin hasilnya cuma 7%. Jadi orang DPR RI kaget semua, lah kok plagiatnya dikit banget? Ya plagiatnya dikit banget, orang gua pakai 3 AI sekaligus di-combine jadiin satu, ya hilang lah, plagiatnya kagak ada. Itu tekniknya, diterangin juga dalam buku ini ya. Oke. Nah, terus akibat dari situ, saya kasih cerita dikit aja kan tadi saya ngasih banyak workshop buat ini ya, ini dia. Saya ngasih workshop buat BPKP dan sebagainya, ini ada bukunya. Mudah-mudahan bisa, oh nih, oke, sorry. Ini ada buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data. Kebetulan buku ini yang ngasih dana adalah Kementerian Koperasi dan UMKM, mereka dibagi 2. Oke, sekarang. Nah, ini dalam buku ini diterangkan teknik beneran buat menggunakan AI untuk mendukung pengambilan keputusan. Klasifikasi soal pengambilan keputusan sama bagaimana kita merancang program ke depan seperti apa dari data yang ada. Oke, terutama di lupa berapa ya? Udah ke bawah. Coba lihat bentar. Nah, di sini ada prediksi data. Di sini dijelaskan bagaimana dari data itu kita bikin model, dari model kita bisa melakukan prediksi program ke depan seperti apa. Software yang dipakai di sini pakainya Orange, karena dia pakai Orange jadi cukup gampang. Saya kasih lihat sedikit aja Orange-nya ya. Ini bentuk programmingnya nggak kayak Python yang mengerikan, dia makainya Orange Data Mining, Data Mining. Saya klik gambar aja. Ini programmingnya kayak gini nanti bentuknya. Jadi grafik, nggak ada ketikannya kagak ada sih. Nah ini kalau dilihat mudah kelihatan sebelah kanan tuh. Bentuknya programming, jadi bentuknya gambar, jadi gampang banget. Kalau pengen belajar lebih detail, kita lepas kuliahnya free. Ada di sini, ini kuliahnya. Ada di opencourse.itts.ac.id. Di sini ada kuliah Big Data, Data Analytics, itu free. Di situ banyak pakai Orange, tapi di akhir kuliah kita banyak pakai Python sih. Cuman Pythonnya kalau mau jujur kita banyak ambil cara saya ngajar biar mahasiswanya tidak puyeng kepala. Pythonnya pakai ChatGPT bikinnya. Jadi tekniknya gombal banget lah. Itu ya, beres ya. Oke. Ini akan free. Dan tadi barusan kebetulan saya duduk sebelahan sama Bu Paulina. Saya ngobrol, saya bilang, Bu Paulina, ITTS masuklah ke ini dah, ICE-nya. Jadi insya Allah ini akan kita share juga free di ICE. Terima kasih.
Tadi ngobrolin tentang mikro kredensial, ya mudah-mudahan nanti ada mikro kredensialnya lah. Itu mah gampang lah, tinggal ono tanda tangan selesai. Beres ya? Oke. Itu urusan ininya, urusan yang seru-serunya. Nah, setelah 2 bulan yang lalu itu kita diundang, saya diundang di Sumatera Barat dengan 1.500 guru dan buku buat pegangan guru udah ditulis. Waktu itu kita mulai menulis buku AI buat SMP dan SMA. Itu ya, buku AI buat SMP dan SMA sedang kita buat. Teman-teman, ini belum selesai, tapi yang kelas 7 saya paksa selesai tadi pagi. Jadi saya kasih, salah pencet kan. Ini masuk ke drive-nya saya langsung. Oke. Ini ada free e-books. Oke. Nah, kalau teman-teman masuk ke sini, ini ada buku AI SMP SMA beta rilis. Kalau saya klik di situ, ini saya kasih icip-icip bukunya. Oke. Ada buku kelas 7 semester 1, buku kelas 7 semester 2. Cuman yang kelas 7 ini lebih banyak ke arah computational thinking, bukan ke AI bangetnya. AI-nya baru di kelas 8 ke atas, mulai masuk ke AI. Saya kasih gambaran aja ya outline-nya. Ini ada outline-nya, saya kasih gambaran outline-nya. Oke. Nah, targetnya kita, ini sebetulnya saya sebagian nyolong, bukan nyolong lah, nyontek dari Dignas. Dignasnya sedang berjuang. Ini karena Pak Gibran itu minta Dignas memasukkan AI ke SD, AI dan coding ya. SD, SMP, SMA. Bukunya belum ada, gurunya belum ada. Jadi buku belum ada, guru belum ada. Tapi pelajarannya masuk kan, keren banget tuh Wapres lu kan. Nah, itu tadi diralat ya, nanti saya ditangkap. Jadi akhirnya kita turunkan, jadi kelas 1, kelas 2 SMP ada computational thinking, kemudian kelas 2, kelas 3 SMP mulai masukin Android sama App Inventor. Cuman di situ akan itu di kelas 8 kita masukin AI pakai Google Teachable Machine dan kita masukin ke dalam handphone Android. Jadi siswa bisa bikin aplikasi AI di Androidnya masing-masing. Kemudian kita belajar ngoding game pakai Scratch. AI-nya banyaknya pakai Google Teachable Machine kalau buat level SMP. SMA kita ajarin Orange Data Mining. Jadi kira-kira makhluk-makhluknya kayak gini, kira-kira ya. Oke. Saya kasih icip-icip sedikit bukunya seperti apa. Oke, saya klik sembarangan aja nih ya, kelas 7 semester 2 lah. Oke, ini bukunya relatif jadi. Kalau boleh jujur terus terang, bukunya karena kita tahu gurunya nggak ada. Ini Dignas sedang berjuang hari ini untuk bikin ini bukunya sisi by pakai ini. Coba saya kasih lihat. Ini saya klik sembarangan. Ini saya kasih lihat ya. Ini kebetulan teknik ngoding pakai App Inventor. Ini anak SMP diajarin ngoding, tapi jujur saya pernah ngajarin App Inventor buat anak umur 8 tahun sampai 10 tahun. Waktu itu anak Indonesia di Qatar, di Arab. Ono ngajarin bikin aplikasi, dalam waktu 2 jam mereka bisa bikin 2 aplikasi, bapak ibunya yang stres. Langsung hubungin saya, meluk-meluk saya, Pak Ono, alhamdulillah anak saya bisa ngoding, yang berani meluk cuman bapaknya, ibunya nggak berani. Oke. Ini kelihatan ngajarnya kira-kira kayak gini lah. Oke. Jujur teorinya sedikit, lebih banyak praktek. Jadi teorinya nggak banyak sih, jujur banyaknya praktek. Beres ya? Jadi buku akan kita lepas, insya Allah bukunya akan kita lepas dari kelas 7 sampai kelas 12, semester 1, semester 2, total 12 buku. Insya Allah kita sedang berjuang supaya tanggal 17 Agustus 2025 lepas. Tuh, mohon doanya aja, gitu ya, supaya bangsa ini bisa berkibar. Kira-kira gitu. Oke, itu urusan buku AI. Oke, sekarang saya punya berapa menit lagi? Berapa menit di orang timernya nggak ada Pak. Jadi gue bisa sampai sore, mampus lu pada.
20 menit lagi. Oh, masih banyak dong. Oke. Ini saya lanjutan di buku-buku ini nanti ada soal, di soalnya ada jawaban. Jadi bukunya bukan hanya berupa soal doang, soal dan jawaban. Soalnya saya tahu teman-teman Diknas sedang berjuang untuk bikin gurunya. Hari ini kita butuh 60.000 guru AI buat ngajar di sekolah-sekolah Republik Indonesia dan gurunya kagak ada. Yang ada guru buat ngajarin Office, ngajarin AI mah kagak ada. Jadi saya sangat berharap teman-teman AIS, teman-teman semua, universitas terbuka dan sebagainya bisa nolong supaya kita kebutuhan guru ini bisa dicukupi. Karena hampir nggak ada sih. Tapi ini buku buat gurunya nggak ada nih, masih nggak ada. Bukunya baru buku buat siswa. Oke, beres. Stop sampai di situ. Saya akan pelan-pelan masuk ke Orange. Orange lagi ChatGPT. Oke. Saya akan ngambil materi yang ini ganti topik ya sekarang. Saya ganti topik. Saya demoin teknik kadal buat nulis paper jurnal dibantu AI. Oke. Teknik kadal banget sih, asli kadal beneran ini mah. Oke, buku yang akan saya buka adalah teknik cepat menulis buku dibantu AI. Oke, itu ada di s.id tadi juga ada teknik cepat menulis buku. Oke, kalau kita lihat ke bawah, turun ke bawah. Oke, ini di sini ada mengakselerasi menulis paper jurnal mulai dari hasil, kesimpulan, novelty, rangkuman, pendahuluan. Perhatiin pendahuluan dan paling akhir ditulis adalah judul. Nah, ini mungkin agak berlawanan dengan paham yang banyak dipakai di sebagian besar kampus Republik Indonesia. Biasanya kalau skripsi, tesis, tugas akhir dimulai dari judul. Terakhir di referensi dan kesimpulan lah. Kalau saya enggak, dibalik. Mulai dari hasil penelitian, kemudian kesimpulan, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian baru terakhir ke judulnya. Kira-kira gitu. Sekarang saya kasih demo live, gimana cara itu melakukan. Jadi yang paling penting bukan AI sih, yang paling penting kita punya data dulu. Kalau kita minta datanya ke AI suka halusinasi, datanya ngaco. Jadi sebaiknya jangan pernah percaya sama AI, percaya sama yang bikin manusia aja. Oke, kita masuk Orange. Oke, ini Orange, ini kebetulan data beneran, bukan data bohongan. Ini data punyanya Kementerian Koperasi sama UMKM. Jadi saya kebetulan bantu Koperasi UMKM. Dia punya 30 juta data UMKM di Republik Indonesia. Oke. Saya minta 30 juta data nggak dikasih jelas karena orangnya rada kurang ajar. Jadi saya nggak dikasih data 30 juta. Saya dikasihnya 1000 data UMKM di Bekasi. Kalau Anda melihat data seperti ini, saya jamin halal Anda nggak dapat kesimpulan apa-apa dari data ini. Oke. Tapi ini adalah data buat penelitian Anda. Sebagian besar orang datanya bentuknya kayak gini, file Excel aja. Kita bisa melakukan machine learning untuk menganalisa data seperti ini dan pada dasarnya saya pakai machine learning. Kalau datanya gede jutaan saya pakai Python, kalau datanya kecil saya bisa pakai Orange. Sekarang saya akan kasih lihat gimana cara kadal buat menganalisa data pakai ChatGPT aja. Oke, caranya global banget kalau pakai ChatGPT. Buka browser, saudara-saudara, masuk ke ChatGPT. Ini saya jelasin langkahnya ya, langkah per langkah. Langkah pertama, klik plus. Oke. Add file. Oke. Cari filenya, saya klik filenya, masuk ke folder Orange. Orange itu tempat saya naruh-naruh data sih sebenarnya. Ini Orange karena saya banyak ngajar pakai Orange. Kemudian masuk ke data UMKM tadi. UMKM, ya ada di atas UT. PQRSU, ini dia. Salah kan? Salah data. Ini laki-laki doang. Bu Paulina ngamuk sama saya. Dia suka sama wanita. Maksudnya datanya. Ini UMKM sampel Kota Bekasi, saya punya 1000. Oke. Nah, sekarang
taktik paling kurang ajar kalau kita mainan AI sama data yang kita punya sendiri. Caranya yang biasa saya kerjakan global banget ya. Analisa novelty apa saja yang bisa kita ambil dari data ini. Kurang ajar sih. Tapi memang gitu. Suruh AI-nya analisa dulu. Kita bisa dapat novelty apa aja. Sesederhana ini gitu. Oke, ini gombal sih asli. Gombal. Tapi kalau nggak kayak gitu mah, ama lu cara nyari novelty mah. Ini mau bikin paper jurnal juga gampang, sumpah. Ini seminggu juga jadi paper jurnal, cuman saya nggak enak aja sama ini ya, novelty-nya ya. Coba lihat. Oke. Hubungan antara penggunaan teknologi dengan kinerja UMKM. Bandingkan omset menggunakan teknologi versus elektronik. Tinjau penggunaan pemasaran digital. Satu novelty, ini dua novelty sih sebenarnya udah ya. Ini ada dua novelty di satu poin ini. Kemudian dampak pendidikan ke pemilik UMKM. Omsetnya gimana urusan pendidikan. Novelty kedua. Gender sama produktivitas. Kalau kata Bu Paulina tadi, cewek kemungkinan besar bakal dibayar murah. Bener nggak datanya kayak gitu? Kalau saya bilang sih bener sih emang. Minta maaf Bu Paulina. Minta maaf. Laki-laki emang brengsek. Jadi ini benar. Novelty ketiga. Terus yang keempat, korelasi antara modal dengan omset. Bisa kita lihat korelasinya. Terus misalnya ini novelty kelima, kepemilikan legal sama keuangan, distribusi wilayah KBLI ini nggak terlalu karena wilayahnya cuma di Bekasi ya. Oke. Tapi kita bisa paling nggak dapat 5 novelty. Tadi 6 bisa 6 sih. Ini satu paper jurnal udah kelebihan. Minimal satu paper jurnal 2 novelty. Oke, sekarang saya akan kurang ajar. Perhatiin waktu saya masukin AI, saya masukin data saya. Kenapa saya masukin data saya? Supaya AI-nya tidak halusinasi. AI akan halusinasi kalau dia tidak punya referensi, harus nempel ke data yang mana. Dia akan ngarang data, kalau ngarang data jadi halusinasi. Kalau dikasih tahu datanya yang ini, dia tidak halusinasi dan dia langsung eksplisit analisa data ini. Kalau saya biasanya ini saya pakai AI dulu, pakai ChatGPT. Kemudian analisa benerannya, soalnya kalau paper jurnal cuma kata-kata nggak lucu. Jadi saya biasanya analisa beneran, kalau datanya besar saya pakai Python, kalau datanya kecil saya pakai Orange. Oke, sekarang kita coba analisa gombal ya. Kita akan coba analisa pernyataan Bu Paulina soal gender. Analisis gender dan produktivitas. Lihat perbandingan kinerja omset jumlah karyawan antara perusahaan wanita, jumlah tenaga kerja laki perempuan, korelasi dengan omset. Oke. Ini teknik gombal banget nih ya. Saya copy nih. Ini copy. Klik kanan copy. Ini udah setan aja udah. Saya klik ini, saya upload lagi filenya. Filenya supaya jadi gini, kalau kita tidak upload ulang file, kadang-kadang dia akan gerambiang ke data-data lain. Jadi dia akan search di internet. Supaya dia tidak search di internet, saya matiin dengan cara saya upload file. Ya ini teknik kurang ajar sih. Oke, udah, ini upload filenya. Sekarang saya tambahin prompt awal dulu ya. Buatkan supaya kita gampang, kita butuh visualisasi sebenarnya. Buatkan visualisasi untuk novelty berikut. Paste nih. Udah analisa dia. Saya minta eksplisit saya. Nah dia ngeluarin Python dikit sih. Pasti jarang ngelihat Python di ChatGPT ya. Pokoknya Ono mah kalau udah mainan kayak gini mah ngaco aja. Nanyanya yang enggak sih. Harus gitu jadi orang, harus ada error dikit. Makanya menteri sama saya pusing kepala. Soalnya kalau saya ngomong saya jidat. Oke, ini udah keluar Python-nya semua, udah plot show terakhir. Nah, sekarang dia akan mulai plotting dan kita akan buktikan pernyataan Bu Paulina tadi benar apa salah bahwa kaum laki-laki emang brengsek. Ini kelihatan
Nih ya, rata-rata omset berdasarkan gender pengusaha, saudara-saudara. Waktu 5 menit lagi, oke. Nih, minta maaf Bu Paulina benar, jadi ternyata laki-laki brengsek omsetnya lebih besar daripada perempuan. Itu satu. Yang kedua, oke. Rata-rata tenaga kerja laki-laki berdasarkan gender pengusaha, kebanyakan laki-laki minta maaf Bu Paulina, laki-laki emang menguasai dunia kerja. Salah apa ini ya? Oh, ini rata-rata tenaga kerja berdasarkan gender pengusaha. Yang bawahnya apa? Kok sama juga, tapi kok kebalik? Tengah arti orang, yang bikin ChatGPT yang ini bukan Ono. Ini gue nggak tahu kenapa. Ini waktu habis Tapi kita bisa lihat di sinilah kesimpulannya dia bisa ngasih juga. Kira-kira gitu ya. Oke. Nanti biasanya akan saya kopas nih. Ini saya copy. Saya akan buka dokumen baru. Oke. Ntar saya punya waktu udah mepet stres saya. Oke. Saya akan bikin doc baru aja ya, pura-pura aja doc baru. Jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Saya bikin doc baru, ya udah cerita aja lah. Jadi saya akan bikin dokumen baru, terus saya akan copy paste hasil. Jadi semua novelty akan saya copy paste di sini. Kemudian nanti biasanya saya akan bikin summary, bikin kesimpulan, dari situ bikin abstrak, dari abstrak bikin pendahuluan, bagian pendahuluan yang agak susah, karena saya harus membandingkan antara temuan kita dengan referensi penelitian lain yang sudah dilakukan. Dan ini biasanya manual, agak gombal kalau AI. AI suruh cari referensi, seringkali halusinasi referensinya. Jadi seringkali saya harus masuk ke Google Scholar, masuk ke Scopus, dapetin dengan keyword yang sama, saya dapat hasil, kemudian saya ambil abstraknya dari penelitian sebelah sana, bandingin sama hasil penelitian kita, yang suruh kebandingin siapa? Si ChatGPT sama Grok atau Gemini yang bandingin. Jadi kata-kata itu perbandingannya biar presisi, saya biasanya pakai AI lagi, masukin ke pendahuluan. Ini kira-kira seminggu jadi satu paper jurnal sih. Pengalaman saya semingguan. Kalau buku saya biasanya antara sekitar 100 halaman sehari lah kecepatan saya nulis buku pakai AI. Gitu ya. Kira-kira gitu. Waktu beak, meureun punten waktu seep. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tolong di foto dicatat s.id/free-owp ebooks. Emailnya ada di Indonet, ada di TTS. Kalau komunikasi sebaiknya lewat Twitter. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Prof. Ono. Aduh, belum juga puas nih Prof. Udah beres aja kumaha sih Prof. Kan lu yang ngatur waktunya. Iya, baik. Ini karena waktu kita terbatas. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Ono. Terima kasih Prof. Baik. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi. Kita masih punya satu pembicara lagi sebelum nanti masuk ke makan siang, dan setelah makan siang kita bagi menjadi workshop ya. Kali ini kita akan mengundang, beliau ini akan membahas mengenai bagaimana pembelajaran digital dapat menjangkau lebih banyak orang dan juga membentuk masa depan yang inklusif. Untuk itu kita akan undang Director of Future Skills dari Pijar Foundation. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Ageng Sajiwo. Silakan. Ini kayaknya mau jadi ini ya, duet MC saya ya Pak Ono ya. Terima kasih Pak Ono. Pak Ono yang nganterin mic-nya. Terima kasih ya Pak Ono ya. Silakan Pak Ageng. Ya, terima kasih Mbak. Masih semangat Bapak Ibu? Ini jam kritis kayaknya. Oke. Kita mulai saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.